siang, Bu. Bisa ya? Kok bisa? Udah di Tadi enggak. Pak Rohim yang masukin, Bu. Masuk Pak Rohim. Ya kita nggak tahu urusan-urusan itu. Terima apa jadinya. Hari ini kelihatannya sih, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai aja kuliah kita. Kita mulai kuliah kita bahwa hari ini, kalau kelihatannya sih dari pembicaraan Bu Marta di S1, ini kuliah terakhir, minggu depan tuh udah nggak ada kuliah lagi. Udah mau siap untuk ujian. Jadi kelihatannya kita juga gitu. Saya nggak minta kalian buat tugas karena udah ada dengan Pak Sudianto. Salah ya Billy. Mana gue nggak denger ya. Jadi kita masuk hari ini tentang pemekaran daerah aja. Oke, share screen-nya masuk. Oke. Kita melihat dari pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebenarnya kalau kita melihat pemekaran daerah ini sudah terjadi semenjak reformasi dan kita melihat adanya pembaharuan dari berbagai perundang-undangan, maka kita melihat bahwa pemekaran daerahnya sudah dilakukan dari tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an, sejak 2004. Di situ kita melihat banyaknya upaya pemerintah untuk kira-kira pemekaran itu untuk apa? Mempermudah atau mempersulit? Kalau kalian melihat dari perkembangannya hingga saat ini. Ini apa enggak sih? Oh, ini malah mempercepat. Oh, ini malah hambatan dan sebagainya. Kira-kira ada berapa pandangan saya mau lihat? Kalau saya jawab sih bisa aja. Coba kalian dulu. Untuk mempercepat, Bu. Untuk mempercepat seperti apa itu? Nah, untuk mempercepat di sini nih supaya bisa lebih efisien aja sih, Bu. Dalam pemekaran ini ya, daerahnya. Jadi untuk Gimana, Bu? mempercepat daerah pemekaran tujuannya itu untuk mempercepat pemekaran daerah supaya lebih efisien dan efektif aja sih, Bu. Itu. Itu di latar belakang, oh ini cepat lambat ada sebuah apa ya gambaran sebelumnya ya. Ada yang di belakang ini, di belakang Desman ada? Ayo. Kalau menurut saya untuk mempercepat, Bu. Gimana, Billy? Seperti untuk mempercepat perkembangannya, Bu. Seperti pesisir barat kan kayak akan pariwisata saat masih bersama Kabupaten Lampung Barat, dia tidak berkembang pesat, Bu. Setelah pemekaran menjadi Kabupaten Pesisir Barat, jadi lebih maju pariwisatanya, Bu. Sekarang saya tanya lagi pada yang lain ya. Billy jawab mempercepat seperti pesisir barat bisa dikembangkan wisatanya, mungkin setelah dibuka ada otonomi baru bisa berkembang dengan sendirinya. Sekarang saya tanya lanjutannya, apakah perkembangan itu sudah dirasakan sekarang menambah nilai plus dalam sistem otonomi? Coba. Saya nanti kalau ngasih soal juga kasus aja, cerita-cerita begini aja yang kalian bisa jawab. Kira-kira ada nilai plusnya nggak? Oh, ini udah income-nya banyak loh dari pariwisata ini masuk semua ke pemerintah provinsi dan sebagainya.
dan kita melihat banyaknya orang yang berselancar di situ dan pokoknya jadi berkembangnya yang dikatakan Billy dan Desmond bagus. Sampai sejauh ini ada nggak berpendapat lain? Oh, saya berpendapat lain, Bu. Gini-gini boleh. Izin, Bu. Oke. Siapa namanya? Hendy, Bu. Namanya kok nggak ada sih? Ada, Bu. Hendy, Namamu Bu. siapa? Hendy, Bu. Oh ya, Hendy ya. Iya, Bu. Kalau Gimana, Hendy? berbicara pemekaran daerah, nah itu kan artinya ada dua aspek yang harus ditelaah. Yang pertama adalah penggabungan wilayah, penggabungan daerah satu dengan daerah yang lain. Yang kedua adalah pemisahan daerah satu menjadi beberapa daerah. Nah, yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah konsepsi pemekaran wilayah tersebut hanya ada pemisahan daerah itu sendiri. Nah, selama ini faktanya setelah reformasi tidak ada yang namanya penggabungan daerah itu sendiri. Nah, artinya pemekaran wilayah itu hanya satu aspek. Padahal di Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014, kalau tidak salah di pasal 33 ayat 1, itu mengatakan pemekaran wilayah itu ada dua aspek, yaitu penggabungan dan pemisahan. Nah, kemudian mengenai maju atau tidaknya suatu daerah pasca pemekaran daerah, yaitu dalam hal yang adalah pemisahan daerah, kalau ditelaah lagi di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 32 tahun 2004, junto Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang anggaran daerah. Nah, dalam konteks ini di Lampung ada case-nya di Lampung Tengah. Nah, itu kan Lampung Tengah itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan baik itu nasional maupun multinasional. Tapi anggaran PAD-nya, pendapatan asli daerahnya justru tidak ada gitu terkait terkait perusahaan-perusahaan yang dengan jelas bahwa itu aspek lokusnya ada di Lampung Tengah. Nah, karena kemana? Karena itu semua kewenangannya ditarik melalui pusat. Nah, itu di undang-undang sebelumnya. Nah, kalau di Undang-Undang 23 2014 ini, nah ada terhadap apakah suatu daerah itu dapat dikatakan maju? Ya tidak secara serta-merta dilihat hanya dari satu aspek, apakah pariwisatanya maju atau yang lain. Tadi juga dilihat secara holistik dan komprehensif gitu. Jadi tidak parsial gitu, terpisah-pisah. Nah, permasalahannya apakah daerah-daerah yang sudah memisahkan diri itu justru lebih maju? Ya kita bisa lihat aja dari cross check dari APBD-nya dan pendapatan asli daerahnya. Apakah itu sudah melebihi dari pendapatan asli daerah sebelum memisahkan diri? Nah, mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, betul, kalau melihat itu kita tidak melihat dari satu aspek. Pemekaran itu tujuannya adalah sebuah upaya untuk memisahkan diri dan menjadi sebuah wilayah daerah yang bisa dikembangkan dengan potensi yang ada sesuai dengan sistem otonomi. Nah, di situ memang kita lihat banyak. Kalau dikatakan bahwa kita harus melihat dari semua aspek itu memang persyaratan berdirinya sebuah penggabungan atau pemisahan itu memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Cuma dari apa yang kita lihat dari perjalanan perkembangan semenjak adanya pemekaran dan pemekaran daerah ini dalam arti dibentuknya Waikanan, dibentuknya Tulang Bawang, Mesuji, Bitubaba, semuanya dipecah sampai mencapai 500 lebih kalau sekarang pemecahannya. 501 atau 529 daerah pemecah yang dipecahkan. Itu nggak bisa juga kalau kita ini memang harus nggak bisa kita secepat itu. Walaupun sekarang dari 2004 lah ya yang sudah efisiennya. 32 2004 itu berjalan, tapi masih banyak juga yang perlu dibenahi karena itu hanya membaca sekilas bagaimana bisa membentuk daerah baru dan bagaimana membangunnya itu enggak segampang apa yang kita lihat. Seperti yang kata Hendy betul. Enggak segampang ya bisa kita oh ini. Tapi yang saya gali justru kalian punya pendapat dari aspek ini bisa. Dari aspek lain yang mana? Dari aspek lain yang mana berarti tidak hanya satu aspek ya. Itu yang Bu tanya maksudnya itu bisa memberikan masukan dalam pemekaran itu. Lalu kita beranjak dari ini dulu, nanti kita ada tanya jawab lagi.
Kita beranjak dari pasal 18 ya Pak. Pasti inilah tentang pemekaran daerah, tentang desentralisasi, tentang pembagian provinsi, kabupaten, kota, semuanya ada di titik tolaknya dari pasal 18. Kita melihat bahwa dalam negara NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota. Itu sudah memang harus di luar kepala kita hafal. Kedua, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota mengatur dan menguruskan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat 5 menentukan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kita ini aja sebagian kalau saya melihat sih dalam perjalanan urusan pemerintahan, ada yang urusan pemerintahan pusat, ada yang urusan pemerintahan daerah, itu aja masih belum sinkron. Jalannya tuh belum lancar, sudah bertahun-tahun masih juga sebentar lagi undangnya pecah lagi pengertiannya, dibuat lagi pengertian baru. Itu tidak semudah yang kita lihat akan terjadi dengan cepat. Yang kedua, kita melihat bahwa otonomi yang diberikan pada daerah kabupaten kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan, itu pasti. Pada saat itu 32/2004 memberikan kewenangan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah secara proporsional. Jadi sudah mengarahkan kamu saya beri kewenangan, tapi kamu punya tanggung jawab. Apapun bentuknya nanti kamu dikembangkan atau dimekarkan dan sebagainya, kamu punya tanggung jawab secara proporsional. Lalu pelimpahan tanggung jawab itu diikuti oleh pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional. Yang kita dikatakan Henry Gusta tadi, betul? Henry Gusta ya, tahu Ibu, belum nyatet yang lengkap namanya. Henry Gusta memang seperti itu, kita tidak bisa mengejat satu aja atau kita berpendapat negatif, tapi bagaimana kita berpikir dalam pemekaran ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Lalu kita masih melihat dalam Undang-Undang 32 2004 itu menentukan bahwa pembentukan daerah otonomi itu dapat berupa penggabungan yang dikatakan dengan Hendy, terus dan juga bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah. Kalau kita lihat Lampung Utara tuh banyak banget ya, Lampung Utara. Yang tadinya Lampung Utara itu hanya Lampung Utara, termasuk Liwa, termasuk Waikanan, itu semuanya masuk. Lalu pemecahan pemekarannya itu menjadi Waikanan, terus menjadi lagi Liwa, menjadi lagi Tulang Bawang, pecahannya banyak sekali. Karena dulu kalau kita melihat Lampung Utara itu paling luas wilayahnya. Tetapi setelah dipecah, akhirnya Lampung Utara malah income-nya kecil karena dia tidak banyak perusahaan atau investasi yang ada di sana sudah terbagi-bagi dengan pemecahan dan pemekaran tadi. Nah, ini kita lihatlah perkembangan Lampung Utara aja. Kalau saya dari penggabungan beberapa daerah atau pemekaran dari beberapa daerah itu lambat sekali. Saya justru melihatnya ya. Termasuk Liwa ya masih biasa-biasa aja kok. Kadang-kadang saya melihat akhirnya berpikir secara ringan aja kita berpikir bahwa mungkin ini ada unsur-unsur politik juga sih untuk memekarkan, itu ada tujuan-tujuan tertentu. Itu yang kadang-kadang kita berpikir kok selama itu juga tidak berkembang dengan baik. Masih juga banyak langkah yang sudah dibenahi oleh pemerintah dalam undang-undang dengan merubah undang-undang yang baru dan penekanan yang kepada pemekaran masih juga belum. Jadi ada berbagai unsur nanti kita bisa ketemu dalam pembahasan ini. Selanjutnya kita lihat pada layar slide yang ketiga, slide yang keempat ya, ketiga. Kita melihat bahwa secara filosofis tujuan pemekaran daerah itu ada dua kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah pendekatan pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat. Kalau dia jauh banget, kota bumi yang punya, Lampung Utara yang punya, ke barat aja pembinaannya susah. Pendekatan pelayanan umumnya juga susah. Memang pemekaran itu dibutuhkan ketika wilayahnya sangat luas. Lalu kita melihat memperpendek tentang kendali pemerintahan, betul. Jadi memperpendek tentang kendali pemerintahan itu sangat-sangat betul. Dulu saya masih di Lampung Utara ketika Liwa masih belum dimekarkan, itu saya berada di Lampung Utara itu untuk membina kelompok PKK atau Dharma Wanita yang terkait dengan program-program pemerintah. Dharma Wanita itu kan punya pemerintah. PKK juga pengembangan masyarakatnya juga begitu.
itu berangkatnya jam 4 subuh sampai Liwa itu jam 10 siang atau jam 11. Waktu dulu belum dimekarkan. Kan itu menjadi tampak sebuah keadaan perjalanan yang sangat lamban kerjanya. Akhirnya kalau dia diberi kewenangan untuk pemekaran itu dengan pemerintah daerah sekali yang skopnya ada Lampung Barat saja, mudahan cepat. Itu anggapan kita, cepat. Kemudahan itu sebetulnya tidak segampang yang kita katakan. Pembangunan itu juga dalam proses mau dimekarkannya ada persyaratan. Tidak semudah yang dulu. Yang kalau yang dulu ya masyarakatnya mau, wilayahnya memungkinkan dan sebagainya sudah mekar. Kalau sekarang sudah ada peraturan-peraturan yang lebih ketat nampaknya. Lalu yang berikutnya adalah kemajuan pemekaran daerah mendukung percepatan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu yang saya katakan tadi. Sehingga peningkatan jumlah daerah otonom yang baru di wilayah NKRI tahun 2003 sampai 2009 aja, itu terdapat 510 daerah kabupaten kota yang dimekarkan. Tapi saat ini jumlahnya sudah mencapai 529 daerah. Jumlahnya terdiri dari 34 provinsi, 402 kabupaten, dan 93 kota. Kira-kira apa yang saudara bayangkan dalam pemekaran ini ke depan? Apa ada kemudahan atau masih ada kendala? Dari mananya dari aspek ini? Kira-kira terfikir nggak? Bu, Ya. Kalau saya melihatnya dari aspek pendapatan daerah itu sendiri ya, misalnya kan ada wacana nih dari Lampung Selatan itu di wilayah daerah Natar sana itu ingin memisahkan diri atau ada pemekaran wilayah dengan nama Nataraya atau Kabupaten Bandar Lampung gitu, wacananya seperti itu dalam hal pemaknaan nama. Nah kemudian yang menjadi permasalahan adalah terkait bandar udara gitu, Bandara Raden Intan itu. Kalau itu misalnya wilayah Natar tersebut menjadi terpisah dari Lampung Selatan, nah itu otomatis Lampung Selatan tidak akan mendapatkan PAD lagi tuh dari bandara. Nah itu kan yang menjadi apa namanya kegelisahan mungkin ya dari tiap-tiap penguasa yang ada di daerah, dari aspek-aspek pendapatan asli daerahnya itu sendiri. Nah mungkin beberapa aspek yang mengenai sumber daya yang dapat menghasilkan PAD itu yang menjadi bukan mempersulit mungkin ya, dipersulit untuk memekarkan suatu wilayah atau mungkin seperti itu, Bu. Kan kita melihat kalau kejadian pemekaran pada saat itu adalah masih baru munculnya aturan ya. Ternyata setelah dijalani kendalanya cukup banyak, ya kan? Itu kendala untuk daerah memekarkan, ada sebagian income yang masuk tidak lagi di mereka, di bawah mereka, tetapi mungkin di pihak lain yang bisa ngambil, atau seperti bandara yang dikatakan tadi, itu sebuah satu pemikiran yang aduh, berarti malah berkurang bertambah kan? Dan bertambah batas telah ditentukan seperti itu, ada sedikit apa ya? Sedikit pikiran yang berbeda, bertentangan antara satu dengan yang lain. Itu yang kita lihat. Itu salah satu aspek dari wilayahnya yang dimekarkan ada masalah-masalah seperti itu. Tetapi dari pemerintah pusat itu juga adanya pertanggungjawaban keuangan. Keuangan itu kan nggak bisa, sudah pecah dia terus dia dibiarin aja, pasti dia sengsara menderita. Pasti ada juga income yang diberikan dari pusat. Ini dalam pembangunan daerah ada anggaran untuk pemekaran dan sebagainya. Biaya pembenahan dan sebagainya, mungkin jalan lintasnya itu harus dibenahi. Pusat harus banyak juga mengeluarkan uang. Di sini kita melihat bahwa pemekaran itu suatu hal yang tidak mudah. Baik dalam wilayahnya sendiri yang dimekarkan maupun dari pemerintah. Kalau jumlahnya bertambah banyak, bagaimana income yang harus digelontorkan juga di daerah-daerah kabupaten atau pemekaran yang baru itu. Jadi kita melihat bahwa untuk memperhatikan jumlah yang tadi aja, daerah otonom, maka kita hati-hati menerima aspirasi pembentukan daerah otonomi baru. Karena bagaimana difikirkan dengan matang, bagaimana kabupaten yang dimekarkan itu, dibentuk kabupaten dalam pemekaran itu seperti apa. Lalu kita melihat juga bahwa
bagaimana pusat? Kalau sudah ribuan, keuangan pusat juga bisa jebol juga untuk menunjang ya fasilitas jalan raya, fasilitas mungkin apa terminal segala itu kan masih harus dibantu pemerintah, kan bisa dibangun sendiri. Kalau bangun sendiri mungkin puluhan tahun dia belum bisa mencukupi kecukupan yang ada di daerah yang dimekarkan itu. Nah, lanjutnya kita melihat bahwa berdasarkan evaluasi Mendagri tadi dengan jumlah 500 sekian daerah otonomi baru, tidak satu pun daerah otonomi baru itu yang berkriteria baik setelah dievaluasi oleh Mendagri. Ada 4 daerah yang termasuk kurang layak atau tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah. Tapi dipaksa-paksa dimekarkan juga. Ya, dimekarkan kalau daerah kita Lampung ini, ya kita tidak terlalu banyak memikirkan mereka. Mereka juga dapat bantuan anggaran dari pusat juga untuk membenahi kota dan sebagainya itu seperti ya jalan rayanya mungkin ketika dulu sebelum masih gabung Kota Bumi, saya aja ke Liwa jalan rayanya jelek banget, berapa jam harus sampai Liwa. Nah, itu kita lihat juga ada pertimbangan yang harusnya dipikirkan oleh pusat untuk banyak memekarkan dengan dana yang diberikan ke mereka itu mencukupi atau enggak. Kalau enggak mencukupi ya menggantung masalah yang tidak selesai sepanjang waktu. Itu yang saya lihat di dalam evaluasi daripada Kemendagri. Lalu kita melihat lagi di sini, kalau di dalam 23 2014, maka kita melihat bahwa pemekaran daerah itu berupa pemecahan daerah provinsi, kabupaten, kota untuk menjadi 2 daerah, lebih daerah baru, penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding satu daerah. Memang benar, penggabungan kita lihat jarang sekali terjadi. Orang nggak mau, pengennya berdiri sendiri, punya dana sendiri, bisa upaya membangun sendiri, bukan bergabung. Malah bergabung apakah enak, apa enggak, ya pastinya nggak enak lah kalau kita melihat. Coba aja kita manusia bergabung. Banyak yang segala macam kendala yang muncul dari bergabung itu. Malah kendala juga muncul. Sama aja, apakah memisahkan diri, ataukah memecahkan diri pemekarannya, ataukah penggabungan. Lalu kita melihat ada kota, daerah, dan sebagainya. Untuk memekarkan satu daerah provinsi atau kabupaten kota dalam Undang-Undang 23 2014, menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 tahun. Jadi 23 2014 penekanannya bahwa pemekaran itu tidak segampang dari sebelumnya 23 2004. Tetapi pemekaran ke depan menurut 23 2014 itu adalah daerah yang dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 tahun. Bisa nggak? Mampu nggak daerahnya? Jangan sudah dimekarin duduk tidur malah daerahnya. Nggak bersigat mau membangunnya seperti apa. Sedangkan kita lihat aja untuk memindahkan pegawai ke daerah-daerah pemekaran. Orang-orang pada nggak mau. Kalau hari Jumat sudah ada di Lampung semua, nggak ada di tempat. Untuk ngurus itu aja udah pusing. Gimana orang kerja? Kerja datang hari Senin, Jumat pulang. Senin datang, Jumat pulang. Ada yang minta pindah. Jadi dari satu aja tidak efektif perjalanannya sebuah pemekaran itu dengan aparat pemerintahan itu tidak bertempat tinggal utuh di sana. Itu kita lihat, jadi banyak kendala sebenarnya yang bisa kita cari, yang bisa kita gali dalam pemekaran baik menurut Undang-Undang 32 2004 maupun 23 2014. Itu ada beberapa temuan ya kita lihat tadi. Lalu kita melihat bahwa perbedaan ini tujuannya agarnya ada 3 tahun itu. Tujuannya agar daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap. Jadi 3 tahun itu pasca pemekaran, sebelum dimekarkan, tapi kita melihat bagaimana kalau dimekarkan satu daerah itu, apakah benar-benar siap atau tidak. Enggak, kalau dulu DPRD mau mengusulkan ke pusat untuk dimekarkan, mekar gitu aja dulu kan. Tapi sekarang enggak, ada persiapan selama 3 tahun. Kalau dia benar-benar siap dan dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induk provinsi, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau enggak, dunia COVID gini lebih payah lagi kalau mekar-mekarannya. Susah.
Lalu kita melihat secara umum pembentukan daerah persiapan yang dimaksud dalam 3 tahun itu, menurut pasal 33 2014 ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah, minimal berapa, jumlah penduduk minimal berapa, batas wilayah cakupan wilayah seluas mana, batas usia minimal daerah berapa. Kalau batas usia minimal daerah itu sudah lama juga masih berdiri, pernah mekar apa enggak, pernah ada hasil atau enggak, pernah punya prestasi enggak, mendapat lomba-lomba tertentu misalnya dalam pembangunan daerah. Lalu melihat apa itu usianya berapa, minimal berapa daerah provinsi, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten berapa. Jadi ada diperketat lagi untuk tidak dengan mudah seperti yang sebelumnya. 2013. Yang harus dipenuhi adalah persyaratan geografi. Geografinya memungkinkan enggak? Punya konteks keluar mudah atau di pojok banget ya susah juga orang mau ke sana kan. Secara demografi penduduknya bagaimana? Penduduknya termasuk budaya yang mudah dikembangkan atau budaya yang sangat kaku. Itu sulit dibentuk. Dan keamanan seperti apa? Kondisi jalan aja nggak ada bagusnya. Bagaimana orang jalan tanah dan licin. Nah itu juga harus masuk persyaratan kapasitasnya sudah agak mendukung baru bisa maksudnya pemerintah juga nggak mau mengeluarkan uang banyak tapi hasilnya nggak ada gitu. Yang keempat, sosial politik ada istiadat dan tradisi. Perkembangan sosial politik di daerah itu ada nggak? Kalau dia ada, dengan dibentuknya pemekaran itu berarti dia harus ada legislatif yang punya kemampuan menggerakkan jalannya sebuah pemekaran dari aspek legislatif. Apa yang dibentuk perda, apa yang berbentuk perundang-undangan yang harus dipatuhi dalam bentuk apa-apa segala macam dalam mencapai tujuan secara politik hukumnya seperti apa. Jadi perkembangan masyarakat dan politiknya harus juga ada. Orang di sana kalau ngarapin orang sana sih, dia mungkin politik juga dia nggak tahu. Jadi susah. Jadi kriteria itu kalau kita asal diriin aja seperti sekarang sudah ada, belum sampai sekarang kita lihat partai politik ataupun legislatif yang ada di daerah itu belum maksimal. Ini bisa jadi sebuah penelitian kalau saya bilang. Dengan berubahnya ketika 2014, sekarang 23 2014 yang sekarang sudah 7 tahun silam, bagaimana evaluasi perbandingan dari kedua itu menjadi sebuah tulisan, bisa sebuah tesis juga boleh. Yang ketiga, lihat potensi ekonomi yang ada, apa sih yang dihasilkan oleh, kalau liwa dulu, liwa itu hasilnya damar, hasilnya ini sebutin. Sekarang damarnya mana? Nggak ada cerita damar lagi, iya kan? Benar nggak? Tapi ngelihatnya hanya sepintas, bukan perjalanan damar itu dalam olahan sampai ke luar negeri diekspor dan sebagainya, harus sudah bisa menjadi sebuah kriteria yang bisa diberikan sebuah di sebuah tugas yang punya kemampuan untuk bisa mengembangkan daerah. Itu nggak nyampe saja. Yang ketiga, keuangan daerah yang bisa digali oleh daerah itu nanti, apa aja potensi yang ada di daerah itu. Terus orang-orang yang duduk di pemerintahan itu punya mampu nggak menyelenggarakan pemerintahan di daerah pemekaran yang baru. Nggak gampang kalau saya bilang. Mungkin generasi kalian nanti mungkin udah pemahamannya dari sekolah udah dapet, ke depannya itu bisa. Nah ini yang saya gambarkan dalam pemekaran 2014. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif. Gimana kalau kita lihat bahwa persyaratan administratif itu terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan atau ke provinsi dan kabupaten. Kedua, pembentukan daerah persiapan kabupaten kota. Orang-orang yang mau bekerja itu PNS-nya mau nggak? Yang saya katakan tadi, secara administratifnya kan yang ngerjakan PNS toh. Bukan tukang cangkul, tukang petani, bukan. Yang dipindahkan dan didudukan di sana itu, jangan pikirannya, aduh ini sudah hari Jumat deh, besok kita siang udah harus pulang ke Bandar Lampung. Bandar Lampung jadi penuh, nggak bisa jalan, mobil penuh dari hari Jumat sore udah penuh orang. Dari kabupaten kota yang pesisir barat sudah ngumpul semua deh. Jadi kayak Jakarta, jalanannya udah macet.
Tapi sebenarnya kalau kita melihat tugasnya itu adalah orangnya harus benar-benar bagaimana mencari jalan langkah itu, menyusun-nyusun bagaimana kira-kira cepat perkembangannya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah pemekaran itu sangat oke. Tapi ini ya begitulah, kita lihat kenyataannya seperti itu. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi harus sebagai berikut. Persetujuan bersama DPRD kabupaten kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan. Kerjasamanya harus ada. Kita masih di back gitu ya, jadi kita harus ada kerjasama dengan yang lain. Persetujuan bersama DPRD Provinsi Induk dan Gubernur daerah Provinsi Induk. Nah, kalau gubernurnya, kamu udah berani mau berdiri sendiri, silakan jalan. Nah, tapi nggak bisa. Gubernur juga harus punya peduli terhadap daerah pemekaran dan bagaimana memberi masukan untuk bisa dikembangkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang persyaratan administratif. Persyaratan administratifnya. Jadi kita ngelihatnya seperti Hendy, nggak bisa satu aspek, tapi sebanyak aspek. Aspek aparatnya, aspek potensinya, aspek banyak banget yang harus kita lihat ya. Masyarakat budayanya seperti apa yang harus bisa kita kembangkan. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Atau menjelaskan dan menambahkan, Bu, saya berpikir lain dengan Ibu. Boleh, lain dengan Ibu juga nggak apa-apa. Pendirian pemekaran itu bukan hanya di kabupaten aja loh. Kabupaten itu nanti kan ada pecahan desa. Sekarang udah diganti orang Tiuh, diganti orang anak, diganti orang ya, tapi tetap aja di dalam kabupaten itu ada desa, kecamatan tetap ada. Itu ada pegawai-pegawai administratif juga. Jadi kita ngelihatnya secara apa ya? Secara luas, skopnya luas, nggak kecil. Ya. Boleh terpikir apa yang mau kita bicarakan. Ini kan nggak ada yang HTN ya, pidana semua ya? HTN, Bu. HTN siapa? Nah, HTN benar nggak? Kamu lihat aja sekarang 7 tahun belum ada orang mengupas masalah ini dari 2004 ke 2014. Berarti kenaikan standar daripada ukuran yang semula akan menambah skupnya lebih luas daripada yang sebelumnya. Lalu apa kesenjangan yang terjadi dan apa hambatan yang terjadi? Lalu saya senang banget loh bicara pemekaran ini. Saya punya bukunya, buku tentang pemekaran daerah. Tapi 32 2004 bukan 23 2014. Suka-suka aja, senang. Ada yang mau tanya nggak? Kayaknya udah ngerti semua. Kayaknya udah paham semua ya. Kalau paham semua ini kuliah terakhir biar semuanya udah oke. Bingungnya di mana bingungnya? Nggak apa-apa kalau Ibu ngasih kuliah tuh nggak terlalu kaku gitu jelasin ini terus sudah. Ya, Ibu pengen diskusi, pengen tahu pemahaman kalian. Bu, saya mau nanya, Bu. Itu kan kalau habis pemekaran itu kan belum punya kantor ya, Bu. Kalau kayak Tulang Bawang Barat itu kantornya masih kecil-kecil tiap dinas itu, Bu. Itu pembangunan kantornya itu masih ditanggung pemerintah pusat atau pemerintah Tulang Bawang, Bu, yang sebelumnya gitu. Tergantung dari kita mengajukan anggarannya juga. Kita kan nggak bisa dikasih aja gelondongan. Apa yang kita dalam pembangunan itu yang kita butuhkan menjadi kewenangan pusat mendukung keuangan dalam pemekaran itu. Jadi kita harus baca dulu, oh ini termasuk apa bangunan kantor, kesiapan untuk, nah itu kita bisa mengajukan. Jalanan itu sudah urusan pusat juga. Tadinya jalanan ke kantornya itu misalnya tanah, kan kalau sudah jadi kabupaten kota harusnya diaspal, itu dibantu oleh pusat. Kita mah nggak ada uang sebanyak membangun jalanan itu, belum ada duit istilahnya. Baru berdiri sendiri tapi belum banyak yang bisa punya. Yang dia bisa mekarkan dengan sendiri menurut kemampuan mereka. Enak loh, kalau saya suka deh bicara-bicara ini semua aja. Nggak ada? Udah paham sih, dua slide lagi Bu jelasin terus tutup kalau nggak ada yang nanya ya, sampai ujian minggu depan. Saya tambah lagi sedikit slide-nya.
Kalau kita lihat yang dikatakan oleh Billy ya, persyaratan administratif untuk penentuan daerah persiapan kabupaten untuk pembentukan daerah itu persyaratan administratifnya. Kabupaten kota itu antara lain yang pertama keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota. Jadi keputusan musyawarah desanya itu sampai di mana mereka cakupan wilayah. Mereka bukan ada tetangga sebelahnya yang batasnya jelas dulu. Jelas batas antara lokasi daerah kabupaten A, kabupaten B harus jelas dulu kan, tadinya kan bersatu. Maka di situ ditentukan oleh keputusan musyawarah desa setempat dari yang induk dengan yang pemecah. Jangan sampai ada persyaratan itu tidak akhirnya sudah maju daerahnya saling mengakui masing-masing. Yang kedua, persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kota Induk dengan Bupati, Wali Kota, dan daerah induk. Nah, itu juga termasuk DPRD yang memutuskan nanti batas wilayah daerah X adalah ini, batas wilayah daerah ini adalah ini. Itu diputuskan oleh DPRD. Lalu yang ketiga adalah persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur daerah provinsi yang akan mencakupi wilayah. Kalau dia mau pecah jadi gubernur, pecah lagi jadi tingkatnya provinsi ya sama aja. Harus batasnya harus masyarakatnya sendiri yang tahu, bukan orang yang datang yang tahu, ya kan? Harus masyarakat yang tahu. Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan, satu daerah sebagaimana dalam pasal 33, daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat. Jadi bukannya pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau itu yang memekarkan dari dia memecahkan itu dia yang ngusul, tapi melalui gubernur. Karena kita mintanya kan ke pusat. DPR RI dan DPD RI. DPD RI juga meninjau dulu, melihat lokasi. Dia selalu pengamat daripada pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi daerah yang dikuasainya dia harus tahu juga, dan lapornya nanti harus dia juga tahu. Melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Jadi bukan skop kita, harus sudah jelas benar pembagian wilayahnya itu. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut, pemerintah pusat membentuk tim kajian independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan kapasitas itu, mengunjungi daerahnya, bertanya kepada masyarakat. Jadi prosesnya itu agak harus jelas hitam putihnya di mana. Jangan sampai berujung nanti seperti bandara berhenti. Kan itu pemekaran kita itu pada 2004 kan. Jadi ada sesuatu gitu, ada ketegasan. Makanya 2014 muncullah persyaratannya seperti itu. Tujuan dari persyaratan-persyaratan itu kalau kita melihat adalah kajian tim independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Barulah berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan. Tetapi saya berpikir di balik tulisan ini, tidak semudah jangan ada unsur politis yang menguntungkan salah satu kepentingannya, sehingga yang terpapar nanti adalah kabupaten yang sudah dibentuk. Karena kalau kita melihat persyaratan 2004 dengan 2014 itu terjadi perbedaan yang sangat nyata. Oleh karena itu dalam hasil pertimbangan-pertimbangan itu jangan cepat-cepat buru-buru. Ada unsur apa di belakang pembentukannya sebenarnya, pemekaran. Pasti ke permainan itu ada unsur politik ya. Biasa itu bukan hal yang baru. Jangankan pemekaran, buat undang-undang aja ada unsur politik. Politisnya tetap ada. Nah, ini yang perlu dipecahkan untuk mencari yang mana yang paling pas, mana yang bisa dikatakan nanti sesuatu bersikap adil, keadilan lah antara tenaga kabupaten yang daerah wilayah tetangga dengan yang bersangkutan yang dibuat pemekarannya. Kalau kita lihat masih ada masalah ketika 2004 masih banyak masalah yang bisa dikaji dalam sebuah penelitian. Tetapi setelah 2014 bagaimana langkahnya akan ada warna lain. Jadi punya warna yang berbeda dengan 2004. Itu aja yang saya bisa jelaskan dari pemekaran. Karena masih banyak lagi sebetulnya ini kuliahnya 3 kali baru tamat sampai ujung. Kuliahnya 3 kali lagi baru oke.
Tapi kelihatannya sih kita dikejar waktu juga karena anak baru, mahasiswa baru udah mulai masuk, kita udah mau menghadapi kuliah semester ganjil. Gak ada yang mau tanya? Kelihatannya oke. Kok Habibie Izin tumben bertanya, ya? Bu. Gak nanya-nanya Habibie ya? Dia udah paham kali, udah paham. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Mary apa namanya? Mary apa? Saya mau nanya, Bu. Kan pemekaran ya, Bu. Ya. Namanya Maka, siapa? Mary apa? Farida, Bu. Mary Farida, Bu. Ya. Gimana? Yang ingin saya tanyakan adalah jika daerah yang dimekarkan itu ternyata mengalami kegagalan, ya, Bu, ya, atau dia ternyata setelah dimekarkan dia tidak bisa menjadi daerah yang mandiri seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Itu tuh apa sih, Bu, yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat? Apakah bisa digabungkan kembali dengan daerah yang asalnya atau daerah induknya, atau pemerintah pusat itu memberikan surplus supaya dicoba kembali untuk supaya daerah itu bisa mandiri sendiri gitu loh, Bu? Ya, Seperti jawabannya itu, adalah bisa. Itulah katanya ada pembentukan daerah baru, ada penggabungan. Tapi tidak tegasnya dalam Undang-Undang 3 2004 banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata pembangunan dari dua pemekaran yang dilakukan terdahulu itu tidak bergerak stagnan kalau saya bilang. Kalau memang membuat pemekaran itu membuat mereka lebih susah daripada sebelumnya, baliklah bergabung lagi. Boleh aturannya penggabungan itu adalah berbalik lagi ke daerah asal. Tidak masalah, tidak merupakan sebuah hal yang memalukan sih enggak. Karena mungkin memang daerah itu pada saat pemekaran Undang-Undang 32 2004 ada beberapa hal kelemahannya gitu. Persyaratan dalam pemekaran itu ada kelemahan. Yang akhirnya peninjauannya itu kembali setelah berlangsung tidak mempunyai kekuatan potensi yang kuat. Baik dari aspek staf pemerintahnya, baik dari aspek dari bangunan gedung-gedungnya kurang menunjang, akhirnya tidak efektif kerjanya. Dan hasil potensi yang ada yang disebutkan itu ternyata tidak seperti yang diduga seperti ini. Setelah bergabung, setelah dimekarkan, mana saya lihat potensi-potensi Lampung Barat yang damar, yang segala macam itu tuh nggak terlihat sekarang. Kalau memang sudah tidak ada kemampuan, harus bergabung, itu memang dibuat undang-undangnya seperti itu. Nggak masalah itu. Tapi kan gengsi itu kadang-kadang yang susah diukur. Karena kalau gitu gue nggak berhenti gue jadi bupati dong, gue berhenti jadi wali kota karena gue nggak mampu, kan gengsi juga dibilangin nggak mampu. Padahal bukan nggak mampu dianya, mungkin daerah potensinya juga tidak mendukung, masyarakatnya juga tidak mendukung. Banyaklah faktor-faktor yang melemahkan sehingga kondisinya tidak berkembang dengan sempurna. Oke, nggak ada lagi? Saya Bu mau nanya. Nabila. Ya, gimana Nabila? Ini Bu, menurut Ibu sejauh ini hasil dari pemekaran daerah itu membuahkan hasil positif apa enggak sih Bu, atau malah menimbulkan atau justru malah menimbulkan dampak-dampak negatif seperti perebutan kekuasaan, terus konflik antar warga gitu Bu. Ada nggak temennya yang bisa jawabnya? Mudah banget tuh jawabannya tuh. Ayo, nanti Ibu yang terakhir. Jawablah salah nggak apa-apa. Yang penting kalian dapat aktivitas nilai plus. Kalau kalian tidak menjawab, mau takut salah, takut ini, nilainya seadanya. Ya, Bu udah berapa kali dari kuliah pertama Ibu kasih tahu? Ya, Bu, sebenarnya paradoks ya Bu. Kalau berbicara apakah berhasil atau tidaknya pasca reformasi ini otonomi daerah. Pertama, kalau di Demokrasi Muka 2, dalam buku Demokrasi Muka 2 itu kan terkait banyak aspek tuh. Salah satunya adalah pemilihan kepala daerah. Nah, faktanya pemilihan kepala daerah ini banyak menimbulkan dinasti politik tuh. Misalnya di Banten, di Lampung sendiri sudah ada gitu kan, di mana gubernurnya ayahnya, kemudian anaknya menjadi wakil bupati. Kemudian ada juga yang menjadi bupati. Ini kan walaupun presiden anaknya jadi wali kota. Nah, itu kan dinasti politik itu masih menjadi cengkraman juga di daerah-daerah. Itu terjadi ketika
putusan MK tahun 2013 kalau tidak salah. Nah itu yang menjadi legitimasi timbulnya dinasti politik. Nah kemudian di aspek lainnya ternyata otonomi daerah juga menimbulkan korupsi juga gitu. Nah riset ICW dan LBH Bandar Lampung yang ada di daerah itu yang menjadi tindak pidana, yang pelaku tindak pidana korupsi ternyata adalah pegawai-pegawai yang ada di Pemda. Bahkan setengah dari pemerintahan daerah di kabupaten di Lampung ini sudah tertangkap oleh KPK gitu kan. Belum yang dari kejaksaannya gitu. Nah, itu berkelainan juga dengan pemerintahan desa. Sudah banyak gitu dari aparatur pemerintahan desa yang sudah ditetapkan sebagai terpidana kasus tindak pidana korupsi. Nah, kemudian kalau dilihat dari aspek lainnya, apakah ini itu dari aspek ininya ya, apa namanya, buruknya. Dari aspek baiknya, ini jalan senafas dengan bahwa otonomi itu harus diberikan seluas-luasnya kepada daerah untuk menggali potensi yang ada di wilayahnya. Nah ini juga sebagaimana yang ada dalam konstitusi. Nah ini kan menjadi apa namanya tuntutan amanah dari tuntutan reformasi yang salah satunya adalah otonomi seluas-luasnya. Nah tapi dalam perjalanannya banyak justru pranata-pranata. Kalau dalam sistem hukum kan ada tata dan pranata. Nah, pranatanya ini yang menjadi permasalahan, tidak mampu menjalankan amanah dari konstitusi itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau saya lihat Hendy sih udah banyak baca. Dia mungkin dari satunya dia udah banyak dengar kali. Dia udah senang juga bahas itu. Kalau kita nggak senang, kita nggak tahu gitu. Pastinya malas gitu. Tapi kalau kita ada minat di situ memang. Tapi kita kalau orang HTN ini kadang-kadang suka dikucilin orang beranggapan apa sih HTN tuh jadi hakim juga nggak bisa, apa-apa juga bisa, apa sih HTN tuh kecil banget urusan HTN. Urusan itu urusan negara loh, negara, bukan urusan. Kalau presiden itu dia lagi ada masalah, dia manggil siapa? Manggil orang pidana enggak? Manggil orang perdata juga enggak? Dia yang dipanggil apa? Orang tata negara. Ahli-ahli pakar tata negara itu ada di istana itu yang bahas itu. Jadi janganlah, kadang-kadang saya juga kasihan sama masih HTN. Kalau saya sih enggak, saya udah dianggap sepertinya aduh kecil banget sih urusan HTN itu kayak. Yang keren tuh yang ini A B C D, tapi sih enggak. Sebenarnya enggak. Semua itu sama. Gajinya juga sama kok. Ya enggak? Jadi jangan berkecil hati orang HTN, maju terus. Peradilan tata negara siap menunggu, administrasi negara siap menunggu, Mahkamah Konstitusi siap menunggu, Komisi Yudisial siap menunggu. Nggak usah takut. Kita juga punya wewenang untuk masuk setelah di Mahkamah Konstitusi. Benar nggak? Benar kan? Jangan malu-malu. Dia orang juga hebat, kita juga hebat. Orang HTN-nya nggak. Orang hebat itu harus pinter ngomong, pinter apa ya, memberikan masukan, memberikan beberapa kebijakan dari aturan-aturan. Aturan yang dijalanin orang pidana itu yang buat siapa? Orang HTN loh. Makanya jadi yang mau evaluasi HTN juga banyak peran kok. Saya kasihan anak-anak HTN kadang-kadang dikucilin orang seolah-olah nggak bisa jadi apa-apa. Aduh, kasihan banget gitu. Ya kan? Kasihan saya itu kadang-kadang melihatnya. Ih, lu orang masuk apa? HTN. HTN. Dosennya galak-galak. Tapi anaknya pinter-pinter ya nggak? Galaknya bukannya disusahin, tapi dipinterin. Bagaimana kamu bisa pinter? Harus kamu bisa punya apa ya? Attitude yang baik gitu loh. Kamu harus bisa. Saya mungkin kalian ingat ya. Si ini siapa itu namanya? Ada angkatan tahun berapa itu ya? Namanya Rudi. Barangkali Bibi tahu. Angkatan saya, Bu. Ya, tahu kan ya? Angkatan saya, Bu. Nah, itu. Dia sekarang kerja di mana, Andy? Di LIPI, Bu. Kemarin sempat ikut S2, Bu. Betul, dia di LIPI bagian perundang-undangan lagi. Oke nggak? Oke banget. Yang masuk LIPI itu nggak gampang loh. Saya lihat ada saudara saya mau masuk LIPI, nggak masuk. Nggak bisa. Makanya saya kaget juga dia. Aduh,
Hebat bener kamu ya bisa. Saya juga senang gitu loh. Saya senang anak-anak yang punya disiplin dan ilmunya itu memang dikuasai, bukan dikuasai sesaat, tapi karena banyak bimbingan dari dosen-dosen ATN. Ya nggak benar nggak Hendy? Iya, saya ketawa tuh kok. Benar nggak Habibie? Orang-orang ATN, betul. Jadi orang tuh nalarnya tuh apa ya? Nalarnya tuh cepat kalau orang-orang ATN. Coba lihat. Cepat. Karena mereka paham benar kunci-kuncinya. Kita ngasih tahu anak-anaknya nggak sakit hati gitu loh. Karena kalau orang, gue udah tahu, gue dikasih tahu, gue males sama ATN banyak-banyak sok. Dan enggak ATN tuh orangnya bimbing mahasiswa benar-benar. Coba lah bandingin. Nah, jadi kalau kita melihat dari apa yang mulai dari pertanyaan Nabila sampai terjawab oleh Hendy Gusta, itu saya melihat bahwa unsur-unsur pemekaran daerah sekarang itu kenapa kok tidak begitu maju dan sebagainya ya kita melihat. Karena kita lihat dari unsur-unsur yang ada. Yang pertama kita lihat ada unsur politik, ada sesuatu keinginan yang akan dituju. Ya kan kita melihat kalau misalnya ada dia menjabat sebagai seperti kasus-kasus yang digambarkan oleh Hendy. Ada bapaknya jadi gubernur, terus jadi wakil gubernur, terus ada yang jadi bupati. Itu bentuk sebuah dinasti. Dinasti sudah lagi bukan bentuk negara yang presidenan, tapi bentuk dinasti. Tetapi kita melihat dari hasil pembentukan yang seperti itu, yang di masyarakat ada kita lihat dengan keadaan kondisi itu adalah sebagai sebuah contoh adanya unsur-unsur tertentu gitu loh. Satu, dari mungkin kita punya beranggapan. Buktinya kasus-kasusnya kan banyak ditemui Hendy yang diceritakan tadi. Ada yang masuk penjara, korupsi, ada berarti kan tidak pada tujuan yang sesungguhnya yang dikejar, tapi tujuan yang lain. Itu sudah jelas kita lihat dari sistem cara kerjanya. Yang kedua kita melihat bahwa kenapa sih presiden juga semua orang bisa, anaknya bisa jadi ini, bisa jadi hebat ya. Karena undang-undang kita sendiri memang mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Siapa aja warga negara, bisa anaknya, bisa cucunya, bisa siapa, tapi punya kemampuan gitu kan. Nah di situ kalimat itu mestinya dilanjutkan lagi persyaratan menjadi seorang apakah presiden, jabatan ini, apakah gubernur, ada persyaratan-persyaratan lain mestinya di bawah aturan daripada Undang-Undang Dasar 45. Kalau orang mengacu dari dasarnya, nggak ada alasan orang nggak boleh, gitu loh. Nah, ini yang kita masih berpikir bahwa ada lika-liku yang masih belum pas, gitu. Makanya kita lihat kok hasil yang pertama pemekaran nggak ada 2004 kok nggak cepat ya berkembangnya. Tapi justru 2004 masih diperbaharui lagi dengan yang baru. Tapi dengan yang baru pun kita melihat masih belum jalan maksimal. Karena ada dari aspek ya. Makanya kita harus melihat penegakan hukum yang ada itu dari aspek orangnya. Ya, orangnya. Yang kedua dari aspek ininya apa? Hukumnya. Ada peraturan yang bisa kiri kanan gitu loh. Rancu gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana masyarakatnya sendiri bersikap. Kalau masyarakatnya memberikan masukan, sebaiknya kita buat lagi aturan di bawah Undang-Undang 45 itu ada peraturan tentang persyaratan menjadi seorang presiden. Kan kita belum punya. Nah, ada yang harus diukur juga standar-standar itu dan berikan masukan kepada mereka untuk lebih tegas batasan-batasannya seperti apa. Gitu. Paham ya, Nabila? Kalau Nabila bilang enggak, Bu, ya, Bu izin Bu, mau nambahin Bu? Boleh. Nambah boleh, kritik boleh. Saya Bu. Gimana? Kalau tadi terkait pemekaran tadi, negatif dari pemekaran tadi salah satu alasannya karena ada dinasti politik. Saya pikir nggak tepat juga Bu, kurang tepat juga. Karena pertama, kalau kita bicara soal aspek pemerintahan daerah itu kan pasti faktor di balik pemerintahan daerah itu adalah ini faktor politik ya kan. Nah artinya ketika kepala daerah itu menjabat, dia pasti memainkan dua peranan penting secara teori, yaitu dia memainkan peran sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai aktor politik. Nah artinya di
sebelum seseorang itu menjabat sebagai kepala daerah, sehingga misalnya kepala daerah itu nanti menjabat di wilayah pemekaran juga misalnya, dia kan dilandaskan pada pemilihan kepala daerah. Nah, di dalam mekanisme pemilihan kepala daerah kita itu kan bisa dua mekanismenya, bisa melalui partai politik atau mengusung calon independen. Dan saya rasa di Lampung sudah ada yang bisa membuktikan bahwa menjadi kepala daerah itu tidak hanya bisa lewat partai politik, tapi lewat independen di metro misalnya. Itu kan sudah terbukti. Nah, terlepas dari pencalonan dari partai politik ataupun independen, kita ketika seseorang itu menjabat, kita tidak hanya ansih melihat dari faktor politik, tapi juga faktor pemerintahan. Nah, hari ini orang cenderung berpikir statis bahwa latar belakang dari kepala daerah hanya latar belakangnya saja. Oh, misalnya Lampung Selatan itu gagal itu karena bupatinya korupsi. Lampung Utara itu gagal karena bupatinya korupsi. Lampung Tengah itu gagal karena dia gagal nyalon gubernur karena korupsi. Nah, itu kan ansih itu tidak substansial gitu ya, menurut saya tidak mengenai poin, tapi justru kita istilahnya kita tidak sanggup untuk mengulik substansi, tapi kita hanya mengkritisi dari segi aspek perasaan saja gitu kan, kecurigaan saja. Nah, hari ini coba kita di aspek pemekaran daerah itu saya pikir jangan terlalu banyak kita berpikir soal pemekaran daerah, tapi efektivitas pembangunan di daerah. Misalnya hari ini trademark yang menjadi kota besar di Provinsi Lampung ini kan Bandar Lampung. Tapi Bandar Lampung belum bisa maju seperti Sumatera Selatan pembangunannya gitu. Kalau Sumatera Selatan dia punya KA bandara, dia punya soal aspek pelayanan publik. Tapi di Bandar Lampung masih fokusnya kepada pembangunan flyover dan lain sebagainya. Artinya di dalam pembangunan daerah itu aspek good governance dalam pemerintahan itu adalah faktor yang harus dilihat secara utama gitu. Jadi bukan melihat sebab akibat dia menjadi kepala daerah, tapi setelah menjadi kepala daerah, apakah fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan di dalam Undang-Undang 23 2014 itu sudah dilaksanakan dengan baik. Dan hari ini itulah fungsi adanya pemerintahan provinsi untuk menjaga check and balances antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, antara kabupaten dan kota, sehingga tidak timpang. Kita lihat misalnya kalau dibahas tadi PAD, ada PAD yang maju, ada yang tidak. Nah, itu fungsi pemerintahan pemerintah provinsi untuk menjaga, dan dia sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk menjaga distribusi itu agar perimbangan misalnya terkait aspek pemerintahan daerah itu seimbang. Nah, saya pikir begitu Bu untuk tambahan soal pemekaran daerah. Jadi tidak bisa dijawab ini negatif atau positif, tapi itu pembahasannya poin-poin dan substansial, jadi nggak bisa choice begitu Bu. Ya, memang seperti itu. Tapi kalau kita berjalan dalam sebuah penelitian, ya kita tidak mengambil sebuah gambaran-gambaran, tapi hasil sebuah penelitian itu akan berbeda dengan apa yang dibicarakan Habibie. Kalau Habibie mungkin menganalisisnya secara tidak dalam sebuah pembuktian. Kalau kita melihat dari pembuktian, kalau dalam sebuah penelitian, hasil-hasil penelitian, itu bisa kita dapatkan bahwa ini seperti ini, seperti ini. Tetapi dia itu dapatnya banyaknya masukan. Itu dari aspek mana dia sudut pandangnya yang dia lihat. Kalau kita berbicara sudut pandang dari aspek hukum itu produk politik bukan, saya tanya. Iya. Tapi kalau orang bilang hukum tuh lihat dari masyarakatnya apa? Untuk mencapai sebuah kemaslahatan masyarakat, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tergantung dari aspek yang dilihat. Ketika aspek yang kita lihat itu tajam, perubahannya sangat drastis, kita akan temukan penyebabnya apa. Tapi kita nggak bisa kalau kita katakan benar hukum adalah sebuah produk politik. Apa nggak ada unsur di dalam perjalanan hukum di suatu wilayah atau negara? Pasti ada unsur. Tapi kalau kita melihat dari aspek politik, kalau Habibie melihat dari aspek bagaimana perjalanan yang nuansa yang seperti biasa gitu kan, seperti kita harapkan menjadi sebuah harapan masyarakat banyak. Tapi dalam penerapan dari hasil penelitian yang kita bisa kaji,
ada berbagai macam aspek yang bisa ketemukan bukan akibat daripada tidak potensialnya berkembang pemekaran daerah. Makanya dosen itu harus ada tridharma, penelitian, pengabdian, pengajaran. Kalau 3 itu nggak terpenuhi, nggak naik pangkat. Jadi analisanya tidak dari hal yang ini, tapi analisa dari penelitian-penelitian dan gambaran badan situasi pada saat-saat tertentu. Dikala penelitian kapan, sejak kapan? Penelitian saya misalnya tahun 2010 atau 2019, saya punya gambaran lain. Sekitar saya teliti tahun 2021 punya gambaran lain. Karena hukum itu berubah, dia tidak statis. Kalau kita mengatakan hukum itu sebetulnya nggak bisa. Hukum itu bukan ini, nggak ada hubungan sama politik. Yang berjalan manusia itu diatur oleh hukum. Tapi kadang-kadang di jalan perjalanan itu terselip adanya unsur-unsur politik karena hukum adalah produk politik. Kalau Ibu melihatnya dari situ, pasti ada unsur politis. Jadi tergantung dari sudut pandang. Saya tidak menyalahkan Habibie, tidak menyalahkan Hendi ataupun apa pendapatnya. Memang sudut pandang perspektifnya dari kajian mana dia melihat. Kalau Ibu melihat dari kajian perspektif kacamata hukum sebagai produk politik. Karena hukum itu mengatur buat aturan apapun yang dilaksanakan dalam bentuk pemerintahan, berjalannya sebuah pemerintahan, tetap ada aturan-aturan hukum yang terkait di dalamnya. Cuma kadang-kadang politik itu bukan berarti hukum itu selalu semuanya negatif. Kalau dia dijalankan dengan baik dan tujuan yang baik akan baik juga hasilnya. Bukan kita hapus saja hukum ya nggak bisa, karena di mana ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Sedangkan hukum adalah bagian daripada produk politik yang ada dalam masyarakat. Jadi perspektifnya ya, kalian boleh meneliti apa aja, perspektif kacamatanya berbeda. Memang ilmu sosial pasti berbeda. Tergantung kacamatanya memandang dari sudut mana aja. Oke, benar nggak? Benar, Bi? Benar. Kalau Habibie tulis penelitian itu boleh, oke-oke aja. Tapi mungkin Habibie melihat dari penerapan. Penerapannya ternyata nggak bisa juga nggak pakai politik kok. Gitu. Nggak harus ditekankan pada kajian atau apa yang berlangsung itu politik. Mungkin tidak memandang dari situ. Tapi ketika Ibu memandang dari hukum selalu ada dalam masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum adalah sebagai produk politik. Dari beberapa pakar ilmu hukum, Mahfud MD, Jimli Asyidiki mengatakan sama. Nah, Ibu melihat dari kacamata itu, ya berbeda. Pinter-pinter ya. Kalau orang hukum itu pinter ngomong. Pinter ngomong dan punya alasan yang bisa diambil kesimpulan positif. Boleh kalian mengkaji apa aja, asal kajiannya kemana arahnya, jangan ngambang. Gitu. Kok arahnya saya melihat dari partisipasi masyarakat, boleh. Sampai sejauh ini partisipasi masyarakat dalam pemekaran daerah masih jauh dari sempurna. Ukuran standar masyarakat berpartisipasi baik, lihat dari partisipasi, bagaimana yang disebut dengan partisipasi. Nah, sepertilah kira-kira gambaran-gambaran kita melihat dari sudut mana, dari partisipasinya kah, dari undang-undangnya kah, dari aspek hukum dan politiknya seperti apa. Saya rasa mungkin itu. Sekarang sudah jam 2, sebentar lagi saya ngajar hukum tata negara anak S1. Oke? Ya, udah nunggu mereka ini untuk tata negara. Saya mengajar tentang hukum tata negara berkaitan dengan lembaga-lembaga negara setelah reformasi. Oke? Nggak ada lagi, boleh tanya kapan juga nanti kita ketemu, boleh tanya. Kalau belum jelas, boleh di kampus juga boleh, kita diskusi ya. Itu aja yang saya akhiri. Mungkin kita minggu depan nggak kuliah lagi ya. Kalau menurut penjelasan dari Bu Marta, Kajur HTN, kita udah bersiap-siap untuk UAS. UASnya mungkin saya akan berikan. Ini ya yang TS sudah ada nilainya belum ya? Yang ada tugas aja dari Pak ini ya. Kemarin kita ujian apa itu, Billy? Itu UTS kita bikin menjawab soal, Bu, dari Pak Yustianto. Oh, sudah ya? Berarti Ibu hanya UAS saja ya? Iya, Bu. Ibu hanya UAS saja. Izin, Bu, minggu depan kita persiapan UAS saja ya, Bu? Ya, persiapan UAS kalau saya lihat dari pengumuman dari ini kemarin, sebab minggu ini kan sudah minggu pertama Juli. Minggu kedua Juli itu untuk anak-anak belajar sendiri. Minggu ketiga kita ujiannya itu. Kalau nggak salah tadi dari pembicaraan dosen-dosen HTN di WA saya lihat.
Nanti coba selidikin aja, periksa aja dulu apakah benar apa enggak pendapat orang-orang ATN dari di WA yang Ibu baca. Iya Bu, arahan Bapak Rudi itu tanggal 21 hingga 30 ini jadwal UAS kita Bu. Tanggal 20. Iya, 21. Tapi 21 berarti ada kuliah 1 kali lagi dong kalau mau. Makanya tanya dulu, saya lihat besok itu hari Kamis. Hari Kamis ada kuliah umum dari orang asing itu yang di ATN itu. Nah, itu mahasiswa semuanya ke sana. Terus minggu depannya apa kuliah lagi apa enggak? Minggu depannya itu sekitar tanggal 10 lebih. Coba tanya dulu lebih lah. Ibu oke-oke aja di materi apa aja Ibu bisa sampaikan. Baik Bu, nanti saya koordinasi dengan Pak Rohim. Ya. Oke, saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak perhatiannya dan komen-komennya untuk saya. Saya pikir itu saya bisa mengukur paham sampai sejauh mana dan soal yang akan saya buat sesuai dengan pemahaman kalian. Saya akhiri bila terjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Rekan perkuliahan metode penelitian hukum jam 2:15. Silahkan yang mau stay, yang mau keluar